Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kawan-kawan semua. Tidak henti-hentinya saya tetap berdoa agar kawan-kawan yang sakit ini segera diberikan kesembuhan dan bisa beraktivitas kembali. Kali ini saya akan melanjutkan video saya yang kemarin, yang kedua. Kalau yang kemarin saya membahas masalah perilaku yang menghambat kesembuhan penderita penyakit asam lambung dan psikosomatis. Hari ini kebalikannya, yaitu perilaku atau sifat yang mempercepat atau memperbaiki supaya cepat sembuh. Yang di sini akan saya jelaskan bagaimana cara mengendalikan pikiran agar sembuh dari penyakit asam lambung dan psikosomatis. Yang pertama, untuk sahabat-sahabat semuanya, yaitu kita harus menyadari bahwa penyakit yang sedang kita rasakan ini adalah penyakit psikosomatis dan asam lambung, dan penyakit ini tidak berbahaya, kawan-kawan. Tidak berbahaya. Kenapa saya bilang tidak berbahaya? Sudah saya cari informasi, sebenarnya tidak ada orang yang meninggal yang disebabkan mutlak asli oleh penyakit psikosomatis dan gangguan asam lambung. Hanya kadang-kadang di pemberitaan, di kabar-kabar orang itu sakit asam lambung meninggal, itu bukan, kawan-kawan. Itu sebenarnya karena dia memang penyakitnya bukan asam lambung, bisa karena jantung atau bisa karena penyakit lain. Kalau menurut saya bisa ditanyakan ke medis. Saya rasa kalau untuk penyakit ini tidak terlalu berbahaya. Cuman memang penyakit ini uniknya menyerang yang saya amati, yang membuat kita takut itu karena psikosomatisnya. Psikosomatis itu gangguan fisik yang disebabkan oleh pikiran kita, itu bisa dikatakan seperti itu, psikosomatis. Untuk yang pertama, sahabat-sahabat semuanya, yang perlu kita pahami, kita harus menerima, harus menyadari, ikhlas bahwa kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui penyakit ini. Dan kita harus berpikir positif, sahabat-sahabat semuanya. Berpikir positif seperti ini. Orang yang terkena penyakit ini adalah orang-orang pilihan yang kuat, sahabat-sahabat, yang kuat. Karena tidak semua sebenarnya orang yang sakit seperti ini. Jadi kita orang yang dipilih oleh Allah untuk menjalani ujian ini, bahwa kita ini memang mampu mengatasinya. Kita yakin dan kita sadari, kita terima, kita ikhlas. Semoga ini malah menjadi penghapus dosa untuk kita. Karena kita tahu setiap sakit untuk muslim itu sebagai penghapus dosa. Kita ikhlas. Saya percaya, kawan-kawan, nanti ketika kita ikhlas menerima penyakit ini, kita berdamai dengan penyakit ini, insya Allah
tidak akan memperparah, itu akan semakin membuat kita tenang, kita ikhlas, itu akan mengobati kita. Tapi tidak semudah itu sahabat-sahabat. Mungkin dalam pemikiran sahabat-sahabat, wah enak cuma ngomong kayak gitu, ini rasanya seperti ini. Tapi perlu sahabat-sahabat ketahui, saya mengalami tidak sebentar juga, 4 tahun lebih. Mungkin apa yang sahabat-sahabat rasakan itu hampir semua sudah saya rasakan. Hampir semua sudah saya rasakan. Dan pada waktu itu memang saya sempat putus asa, kok saya bisa kena penyakit ini gitu, apa salah saya kan gitu. Jadi untuk yang pertama, untuk sahabat-sahabat semuanya, kita terima saja penyakit ini, kita ajak berdamai dengan tubuh kita, insya Allah dia akan gejalanya akan berkurang. Yakin, saya sudah mengalaminya, saya sudah menjalaninya, saya berdamai dengan penyakit itu, akhirnya saya sembuh. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, kita harus sabar. Kita harus sabar, sahabat-sahabat semuanya. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tapi perlu diingat bahwa penyakit itu juga tidak mudah secepat itu untuk disembuhkan juga. Perlu proses, perlu tahapan, perlu pengorbanan, perlu kesabaran. Kita ini sedang diuji sahabat-sahabat semuanya, maka dari itu kesabaran juga akan menentukan kesembuhan kita. Setelah nanti Anda bisa sabar, kawan-kawan, saya yakin sahabat-sahabat semuanya ini nanti akan menjadi orang yang lebih baik ke depan, menjadi orang yang lebih bisa bermanfaat untuk orang lain, bisa menjadi contoh untuk lingkungan dan keluarga. Karena kesabaran itu nanti akan kita terapkan ketika kita sudah sembuh. Seperti itu, saya pun seperti itu. Saya juga merasakan semuanya. Jadi jangan dikira saya ini cuma ngomong tidak pernah merasakan. Saya merasakan, saya tahu apa yang ada di pikiran, apa yang sedang dirasakan oleh sahabat-sahabat semuanya, saya tahu karena saya mengalami. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus selalu berpikir positif, sahabat-sahabat. Kenapa kita harus berpikir positif? Yang harus kita tahu bahwa setiap ucapan atau setiap ucapan atau pokoknya gini, intinya apa yang kita ucapkan itu bisa jadi doa, apa yang kita pikirkan itu bisa terjadi. Maka dari itu kita harus selalu berpikir positif. Ketika kita berpikir positif untuk sembuh, sugesti terus ke tubuh kita, maka tubuh kita pun akan merespon. Tuh. Maka pentingnya berpikir positif untuk kesehatan kita. Coba saja kawan-kawan dijalani hari-harinya, dikerjakan dengan selalu berpikir yang positif. Dan yang untuk selanjutnya, kita harus punya pemikiran cuek. Artinya cuek pada sensasi-sensasi yang sedang kita rasakan. Tapi memang tidak segampang itu. Gimana? Kita cuek juga masih ada kan rasa-rasanya, tapi kita harus berusaha untuk cuek. Bodoh amat, masa bodoh, terserah kamu kan gitu. Jadi kita cuek itu perlu untuk mengalihkan
sensasi yang sedang kita rasakan. Jika kita sedang jantung berdebar-debar, bodoh amat, nggak apa-apa, ini cuma sensasi. Terus kemudian ketika kita pusing, nggak apa-apa, iya kan saya memang lagi sakit, ya sudah biarin, nanti kan sembuh. Terus ketika perut kembung, kita sadari lagi, oh iya saya sedang kena penyakit ini, jadi memang wajar kita kembung, tapi nggak apa-apa, nanti sembuh. Terus badan kita kayak seperti goyang-goyang, kayak denyutnya kayak terasa, denyut nadi tidak terasa, ya sudah nggak apa-apa. Sebenarnya kawan-kawan, orang sehat pun merasakan hal itu, pusing terus berdebar-debar juga sebenarnya merasakan. Cuman orang sehat itu, orang yang kena penyakit asam lambung dan psikosomatis itu terlalu dipikirkan, apa-apa dipikirkan. Contohnya kita tremor aja sedikit atau kedutan di bagian apa, itu udah kita pikirkan, wah ini apa ini. Padahal orang yang sehat pun ya mengalaminya. Contohnya kayak pusing, itu hampir semua orang lah ngalami pusing, cuma dia kan orang sehat. Terus lambung juga kadang kembung, orang-orang itu ya merasakan juga kembung, cuma dia orangnya santai, ya udah mas nggak apa-apa, minum obat sembuh. Kenapa orang yang tidak kena psikosomatis cenderung lebih cepat sembuh, minum obat sembuh? Itu karena dia tidak terlalu berpikir yang aneh-aneh seperti itu. Cuek kawan-kawan, kita harus cuek. Kemudian kita sering-sering tersenyum, artinya tersenyum itu sangat mempengaruhi juga. Jangan selalu sedih gitu, cobalah untuk tersenyum dengan anak istri, jangan kita murung kan gitu, karena nanti tersugesti juga. Ketika kita senyum, otomatis kita nanti tersugesti tubuh kita juga. Itu akan juga bisa mempercepat kesembuhan kita. Yang keenam, kita harus mencoba bahagia kawan-kawan. Apa ya kita harus selamanya seperti ini? Kan tidak. Kita harus berusaha untuk bahagia. Hidup cuma sekali, sahabat-sahabat. Apa kita harus selalu terjebak dalam masalah ini? Jangan, sahabat-sahabat. Kita harus bahagia, harus kita nikmati hidup ini. Kita nikmati apa yang membuat kita senang, kita jalani. Jika kita ada yang tidak senang, ya kita terima, seperti itu saja. Hidup itu simpel saja kawan-kawan. Kita buat bahagia, jangan terlalu serius juga kan gitu. Itu. Terus yang ketujuh, sering-seringlah menyibukkan diri kawan-kawan, menyibukkan diri kita dengan kegiatan-kegiatan yang positif, yang bisa melupakan penyakit itu. Contohnya kita hobinya apa? Kita hobinya mancing-mancing kawan-kawan. Kita hobinya olahraga, walaupun dalam keadaan sakit, itu kan bisa mengobati penyakit kita. Pasti dalam pikiran kawan-kawan, gimana mau olahraga, gimana mau mancing, orang mau jalan aja susah. Itu kan sugesti kawan sebenarnya. Saya pun sudah mengalaminya. Pernah kawan-kawan, saya ini trauma sholat Jumat itu saya pernah ada kejadian sholat Jumat dulu itu. Ketika sholat Jumat saya kambuh kawan, kemudian saya dilarikan ke UGD. Setelah kejadian itu saya tidak berani lagi sholat Jumat kawan-kawan. Bahkan saya pernah untuk mencoba keluar dari rumah berapa meter naik motor, saya balik lagi karena saya takut untuk sholat Jumat. Nah itu kan terlalu trauma. Jadi kalau bisa kita sering menyibukkan diri untuk kegiatan-kegiatan yang positif, kita lawan sahabat-sahabat semuanya, kita lawan. Jikapun ada perasaan mau pingsan, mau takut segala macam, nggak apa-apa, kita coba terus. Saya jamin nggak akan pingsan dan nggak akan mati, karena sudah mengalami itu.
Ketika kita lagi olahraga atau kita lagi mancing atau kita yang hobi kita apa, kok disitu kita kambuh, coba berusaha untuk santai aja, nggak apa-apa. Cobalah, kalaupun kita mau pingsan, kita tuh dari dulu udah pingsan gitu. Jadi kita tuh selalu mikir kita nanti pingsan, tapi kita nggak pernah pingsan kan, nggak pernah pingsan. Itulah yang jadi lucunya kita kan, kita takut pingsan tapi sebenarnya kita tuh belum pernah pingsan. Orang yang pingsan itu pun banyak tapi dia nggak trauma. Kalau kita ini kan pikiran kita, sugesti-sugesti yang masuk ke otak kita, sampah-sampah ini yang masuk ke kepala kita, itu kan. Nah ini yang penting kawan-kawan, yang kedelapan, tenang. Ketika kita sedang kambuh atau sedang merasakan sensasi apapun, kita harus tenang, kita santai. Ya saya terima kamu datang, saya akan tenang, saya akan bersahabat dengan kamu, tidak apa-apa, tapi nanti kamu cepat pergi. Sudah seperti itu kawan. Kita ajak dia berdamai, kita tenang, tarik nafas pelan-pelan, hembuskan pelan-pelan, sugestikan kepada diri kita, iya saya sedang sakit tapi ini tidak berbahaya, ini hanya sensasi, seperti itu. Tenang itu memang, kalau kita bisa tenang itu bisa menyembuhkan kita 30% dari penyakit ini. Ketenangan. Ketika kita takut mati, kita tenang, wah ini takut mati. Orang kalau takut mati sebenarnya malah nggak mati kan, orang dia masih sadar gitu. Jadi tenang itu penting kawan-kawan. Kemudian yang terakhir, sahabat-sahabat harus berhenti curhat dengan orang yang tidak berkompeten di bidangnya atau di masalah ini. Karena ketika kita bercerita dengan mereka yang tidak tahu dengan penyakit ini, maka dia bisa memberi kita sugesti yang negatif. Contohnya cerita dengan teman, oh saya kok jantungnya berdebar-debar ini, apa jantung saya sakit, tembus belakang, pusing, wah kamu jangan-jangan penyakit jantung. Nah seperti itu malah membuat nanti sahabat-sahabat semua malah semakin memperparah keadaan. Itu berhenti kawan-kawan, jangan terlalu sering bercerita dengan orang yang tidak berkompeten di bidangnya atau di bidang kesehatan ini, di bidang penyakit asam lambung dan psikosomatis. Tuh, karena orang yang tidak paham itu, ya itu tadi ceritanya ngawur, dia tidak pakai data, dia tidak pakai pengalaman, dia tidak punya ilmunya kan gitu. Itu nanti malah merugikan. Mungkin sampai di sini dulu sahabat-sahabat. Saya tetap akan buat video untuk yang selanjutnya. Untuk video ke depan itu mulai saya akan memberikan tips-tipsnya untuk kita sembuh. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua segera diberikan kesembuhan. Dan jangan lupa untuk sahabat-sahabat semuanya tetap berdoa, tetap semangat, jangan putus asa, karena tetap nanti akan ada kesembuhan yang menghampiri sahabat-sahabat semuanya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bisa jadi channel yang bermanfaat untuk semua orang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.